Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum, karena Allah bicara tentang minum. Nyatanya orang ngombe ya matek tenan. Bicara makan, senengam kan mangan. Ambil Allah ya diakoni mangan itu penting. Senengam nikah, Allah yang ngakoni nikah itu sunnah Rasul. Ya ana waqulu wasrabu, ya ana fankihu ma tobalakum kan yo kepenak. Susah bakasane Allah apa coba? Apa yang susah? Kan semuanya ngenakkan kita kan. Ora oleh nyolong, nyatane kena nyolong digebuki wong. Kan yo kepenak. Ora oleh wayah nek ora mampu nyatane diamuk bojo sitok wis lara kabeh. Wis wae kula suwun ngaji iki bentuk tobat nggih, bentuk tobat ben tau bakas sesuatu sing dibakas Allah Subhanahu. Kan yo seneng. Didelok ning langit ku pantes. Iki kawulaku tenan. Bakas-bakasanku. Lah kemuni kawulane Allah, rezeki kok Allah bakas-bakasan sing ora bakasane Allah. Menurut saya Indonesia akan begini kalau begini. Piye? Pangeran enak cara pangeran ya ora lahu maqali itu sama sing ngendhalekno donya ya Allah enak wae. Donya pasrahno makhluk tau hitam itu. Kalau presidennya ini pasti begini. Memangnya donya bergantung makhluk. Sing imanem lho toto bocah kok. Ngaji mana toto. Tunggal kan Arabia kiai ora mesti wong kowe makhluk. Ora tau jadi bojo ngene biasa rapi. Bagi ora terserah pangeran. Bila itu tak sahur pekeu. Utang ora oleh sahur bae. Tawakan, mbek tasawuf ya ora oleh pokoke. Ya pokoke bakasane pangeran. Ya ora kudu terus kok malah mlampekrak tok ndi-ndi ya pas ngaji ya. Pas ngaji kan penak kan ana kitabe, ana kiyaine kaya arek ngrungokno. Ya kan ada, dimangkan rezeki dhewe. Ben Imam Suyuti tangi tapi. Padahal dhisik ora ana wali kecuali tau mulang jalalan. Kabeh mulai Mbah Dawi, Mbah kabeh kiai top mesti tau ngorek jalalan. Imam Suyuti ra tangi. Nak sing ngorek kowe yakin tangi ya. Maksudnya orang metuki kowe, metuki wali tempat sing ijek urip sing hak ketemu. Kandhani yo. Kok aduk dukun cah dibang kitabku. Dibang kitabku sing rusak kon dukun ae kon dukun. Lahum dukun cipono sira kabeh adzabi wa nuzur. Ing siksa ingsun nadzuru lan peringatan ingsun ing dari tegese oleh ngekeki peringatan ingsun wa takhwifi lan oleh medekno ingsun. Ae samrotahu tegese buahe ikilah ingdar wa faidah tahu lan faidah ingdar. Walakot subahahum lan teman-teman ngekeki wektu esuk utawa ngisuihum ing kaum malutin bukrotan. Eng tegese waktu esok waktu subhi min yaumin sangi dina wiri muayyanin kang ora tertentu apa ada pun siksa mustaqirun kang tetep. Maknane daimun tegese kang langgeng mutasilun kang sambung bi adzabil akhirati lan siksa akhir. Nah niki lho pentingnya tafsir. Nah niki bener nih. Kaum Nabi Lut untuk siksa sing terus menerus. Maksudnya terus piye kan disiksa sakniki terus itu bersambung nanti akhirat. Lah akhirat itu gak ono batas akhirnya. Lha iku darani mustaqir. Ya mustaqir kan tetap, mana itu sekarang disiksa, di barzah ya disiksa, besok disiksa, di barzah disiksa, nanti permulaan akhirat disiksa dan akhirat yang tanpa batas dia posisinya ya disiksa. Lalu jenenge kena adzabum mustaqir, daimun muttasilun bi adzabil akhir. Tapi nak siksane wong mukmin ngene kan mboten muttasil. Ning donya lara kabeh mati dianjuti mungkar nakir, barikum bun rokok sedelok swarga. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya saiki kan babak benjut mbek ekonomi. Ya, terus mongkar nakir ya cek minat lah mungkin jenengan cek minat. Wah, ngandene tugas nutuki wong tugas mari repot mongkar nakir. Dene kan rata untuk tugas nyugati wong mati. Nutuki tugas ya. Sajane kok diterangno value krim doefahu ya. Lah ya kowe misalnya kena siksa mukmin kan saiki kena ekonomi kan babak belur terus kuburan mungkar nakir minat sedilo malik ya minat mari swarga kudu ngliwati neraka probleme kan gak iso endo muter sik kan ra iso kan wa minkum illa warituha kana ala rabbika hatmam magdiyan lah pas lewat malik kan malik ora rai-rai kan minat tuh. Terus Allah ngelengno kafir Quraisy, aku farukum khairum min ulaik. Terus Allah itu kalau bikin mukaddimah, niki cerita napa kados wingi tanazulat no? Cerita Allah itu kan memperbandingkan Mas. Makanya saya berkali-kali, orang tuh harus kagum ilmu.
Allah piyambak ketika menjelaskan tuh pakai aturan ilmu. Meskipun Allah tuh udah harus pakai aturan, tapi Allah pakai aturan. Kaum kafir Quraisy itu kaum luhur kan karena merasa fisiknya kuat, hartanya banyak, kekuatannya besar. Terus Allah cerita, dulu kaum-kaum dulu lebih kuat timbang Anda. Fir'aun lebih kuat timbang Anda, kaum Samud, kaum Ud lebih kuat. Asyadda minkum quwwatan wa atharon fil ard. Mereka lebih kuat, lebih berpengaruh. Tapi kabeh ku hancur. Terima kowe Abu Jahal kere. Terima kowe Abu Lahab kere. Ora ono papane iki ambek Firaun ambek Samud ambek Ad iku ora ono. Mulane terus Allah ngendikan akufarukum khairum min ulaikum. Terus kowe ngrasa kafir mulai di peradaban, kafir luwih keren blas napa? Blas. Kabeh ku kalah ambek kedikjayaane Allah Subhanahu. Artinya Allah itu ya gawe pembanding. Maksudnya ini lah, apa ono ceritane wong sing ra ikhlas terus uripe kepenak ora kepenak, materi ku ora mari warga. Wis ta. Ora ono ceritane wong ikhlas uripe loro. Nah wong sing ra ikhlas ku mesti loro. Wong kemrungsung mesti loro. Wis santekno obemu. Wong Brazil jare mulih. Ora ono ceritane. Wis ah, kowe ngaji ikhlas, ambek ngaji golek-golek. Ayo ndi? Ayo ikhlas. Ora suwe, gagah niku ora suwe. Ora ngandani sapa-sapa cerita wae. Ora ana ceritane wong ra ikhlas ngalahno wong. Ora ana ceritane. Wong ikhlas kesayangane pengen. Nak cara bapak ngene. Nak ana wong medhit terus dadi sugih, aku tak belajar medhit. Iki sing medhit yo kok ngono-ngono. Nak sing adol agama uripe luwih enak timbang wong ikhlas, aku tak adol. Dite sing adol ya ngono-ngono. Wis pokoke moto kula niku namung wis pokoke balillah fa'bud iswakum minas syakirin. Nek wani nyembah Allah ya sing syukur. Syukur nyaman. Lu amuk bojo syukur, ra dhuwit ya syukur, ra payu pidato ya syukur, ana Covid ya syukur, ora mulut ya syukur, mulut ya syukur, selo ya syukur, suro ya syukur ana tanggale. Syukur apa? Waya jibu syukru nang apa wala napa. Apa sing ra iso syukur? Selo. Kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong saleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus kowe hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari nopo? Kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo? Kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofen to wedi sapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kowe getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur. Engko akhirnya terus kena gak dituruti, seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu. Yang ditetir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangnya itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur, yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya, yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya, karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditetir ketemu ya wis ya. Tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam ya. Tapi itu ijtihadnya orang macam-macam lah. Yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi, tidak karena keinginan itu.
Itu memang berat apa ya, aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya udah usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kalau kulo jenengan kan ngaji Jalalain Amam, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah, karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu, karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung, itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya, tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takut hukum raiso dan ilmu ini pas-pasan. Itu kan repot, dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua, di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau masalahnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur, soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya saja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya Dewi Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umatem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh sepiro umat sak menagi terus dihitung ngene. Terus itu kan ya terus repot, semuanya diasetkan apa? Semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama, karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah, kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae, alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur neng Arab itu kan sumurnya ya mesti ini rapati jeru. Sumur. Kemudian dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang nggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditolong. Mereka khawatir nolongnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya orang muridnya sing pinter ya, rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya orang bedui ya rada jakali, iku lho wong kecemplung sumur tulu, bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas, mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu sampai segitunya. Itu paling ekstrim dalam bab itu Sufyan Ats-Tsauri.
Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyat itu termasuk korek sabah dengan diantara kuro sabah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakek manajemen santri ini gue serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi khadun nafs. Misalnya kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga ungkaruan kiai ini di biro kok daftar biro liya kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat. Sing diri apane nang bocah ra kena ora ngono manfaate agamane. Ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak ning santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup itu gak gampang. Tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin, alasannya jago ikhlas, kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak yang melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah, ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan nanti. Pakistan mending India, utawa Temangsang nang Singapura. Bareng komplain. Lagi terlantar gini komplain, kue terlantar ning pasar barno. Tak kok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lha umroh kok tok kene, penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki. Tak kok Pulau Nyamuk sik kok apa? Beristighfar cokoti nyamuk, dosa milang. Nanti nak kita irung ilang ya terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel, ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya ku piye sowan mau mlungker tok terus. Nah, ono sing sowan niku saking ramahe menomong ngerti kiai ini ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua ketus piye kiai ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo keselen takok. Mau jawab sito wae. Ayat khofain tawati sapa wong mengkibali malakil mauti sanging sisi malakatul mauti. Ayat khoda ento ngalap sapa wong ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalem lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadakan efujatan tegese dadakan min ghairi taqaddumi sababil mauti sanging tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Siap, tapi aja terus loro donya muntek go ngobatno terus mati. Aduh sik gak sopan ya. Gak sopan. Donya loro kok anti donya entek lagi mati wong nek ora bakat.
Aduh, ora bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ora usah ngenteni donya sik sake anakmu lho. Kadang wong kan akeh lara, piye? Ngentekno donya, bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika. Sake aneh. Aja geman ngono maksude sake kan anak apa? Dadi donga Gusti nek badhe njenengan pejah nggih monggo mumpung niki kula pun siap terus mati. Ya nganggo dunya sak kadar aja dintekno sik tetep mati. Sampai wong tuane bingung, coba jenenge wong. Anake bingung, bojomu bingung, piye ndak kok tetep mati. Jebule njen dendam nih. Dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae. Wah, gak sopan ya. Ini rasa tahlili. Mong kelakuane ngono lah. Wal khamisu te sing kelima iku ngene, khofu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya. Mata iha tegese papae sedunya wasinatiha lan ya tegese papae sedunya ayakhtar. Yen to kebujuk sapa wong, minane kebujuk ayat mainna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu, sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa. Iku ya repot. Kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta gak nyaman. Terus akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat. Saiki nek gak nggo ATM, nggo HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik, ha. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya serapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara saya lu mau Jakarta ya nyaman-nyaman. Sebayangno nak terlantar ya turune masjid. Saiki gak nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman di Jakarta. Mereka kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora usah mbayangno ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih iku bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik. Soale urip ora usah di manajemen ben kono. Ning donya mesti 8 menit ya ribet. Jadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Iku dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit. Pemene umurmu terima 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dicoba ora penggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dicucup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan. Karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Jadi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan, nggak suka dihormati, nggak bisa salami template, nggak suka khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan, karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manet supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak seneng dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri, beliau ngendikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang nggak punya etika, Nabi juga duka. Karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu nggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya seneng. Mergo itu didikan yang nggak baik.
Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekei kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 juga ya khofain to wedi sapa wong mingki balil ahli. Saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wahum utawi al ahlu wal iyal iku man wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita ayyash dakhila. Yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dhe anak wae prainan jaluk prainan bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas malah kowe dianggap problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu ora tau napa hiburan. Tapi kalau kamu selalu liburan, ngajimu kapan jadi kiai kamu? Nah, itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang. Seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti. Hak bojomu nek ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti. Kowe lagi mangkel turuti ben mulai. Ora aku suwen ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Jadi ngono. Lane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah loh di mertua apian, karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono santri takok, Gus di mertua apian itu enak tau ora? Embuh karek kue, ternyata jawab, enak Gus. Kok iso? Dekne gue sapian, kancaku wis sapian. Tapi wong tuane mertuane luwih apian. Jika anaknya tetap nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhire dongo ya Allah mertuaku mau uga rapian. Ternyata baru kayak rapian iku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Enak di mertua apian apa rapian aja. Bahaya mertua apian. Masalah mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning omah iso dikai sarapan, dikai uang jalan, wes semua aja. Ning gonem mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Karena alhamdulillah. Isin cerita kanca kula. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab. Sewayang. Padahal bocah iku ora tau di dhuwit. Kanca kula niku ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge di dhuwit tak kei. Jalah wong roh dekne kuwi ora kepengin ngekeki. Kulo ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikael gak pati berkenanmu. Tapi sering tak kei dhuwit. Dungane ku elek ra karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Oh tamat dekne riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngumprono ndekne ku. Akhire mertuane iku ya Allah bodho kula Gusti di mertua di mantu melarat. Saiki bodho di mantu sugih. Ngenes langsung loro. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek. Wiku yo mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Ya wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem mana terus. Ya ki meladi mertua apian apa ora? Nah, apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sange taat ning Allah. Wal maqalatu sadisati ku analien karo mawa aja anahu qol man desapane wong jamaah ngumpul sapa man sitata khisolen enam hal. Lam yadak mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man du jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan
Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga. Wala anana ribahroman. Lan ora ingin rokok mahruban enggon melayu. Jadi gampangannya orang yang melakukan 6 hal ini, dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis cita tu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan dadekno gemboke neraka. Jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe untuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Dadi neraka ora ana dalan kanggo kowe, mergo semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hebatnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, sukhtuwa misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya ngono wae. Bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar, wa mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Jadi kan mesti liwat neraka Mas. Ruang samu swarga gak liwat neraka sih. Iku bahaya nak bukaan iku. Bahaya. Ya kena tak kok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghaliqun nar dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu mulane ngaji. Kelan sak temne apa khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq bi Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM eling opo iku. Eling Allah. Niku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenak dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko ngono. Sause roh pangeran fa ata'a mongko ati sapa wong ku Allah fa wafaqahu mongko nyocoki sapa wong ku ing Allah fi awamirihi lan boro-boro perintah Allah. Wes kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor 2 wa arafalan kenal sapa wong asyetona ing setan. Ngerti bi ana lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mongko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku. Wa arafalan kenal sapa wong al akhirat ing akhirat bi ana lan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatolabah. Mongko goleki sapa wong hak ing akhirat bisti dadi zati lan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong adunya ing donya bi ana kan satene donya faniatun rusak. Wa ana lan satene donya darul mamari mo omah guliwatan tok. Mengerti nak donya mau liwatan tok farofado mongko buang sapa wong hak ing donya aytaro katekse buang sapa wong hak ing donya. Walam yakhut lan ora ngalap sapa wong minat sang donya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong al-haqqa ing hak ai sawab berarti sing bener minal ahkami sing mlebu hukum fattaba mongko anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil ghairas sahihi tegese barang sing ora bener fajtana ba mongko ngerti sapa wong hu ing batil walam ya'mal lan ora ngamalno sapa wong hu ing batil. Ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka tutup ngono kudu yakin enul yakin. Kula lah nggih kepingine kula pokoke pas liwat itu pas tutup. Ya cukupan iki liwat pas apa? Misalnya bukaan ya sing terbang ae dadi kang liwati, ruwet nang liwati wis ruwet. Wal maqalatu sabiyatu tema kala kang kaping 7 iku kala dawuh sapa aliyun karma wajah iku ngene. Kala aliyun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Iki kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali, nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saulang iki konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus.
An-ni'amu te pira-pira nikmat ya azamu hati kese te gede-gede nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora dipangkat ora di donya biasa wae asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Wong kudu diapalan Qur'an ya waduha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Jogeman wong ora diapalan Qur'an. Misalnya kaya kula sebagai wong alim misal. Iku kampanye ilmu, giling-gilingan nak Quran itu ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an. Utai Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat, ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nyifatine iku 'allamal Quran. Wong sing mulang Quran, zat sing mulang Quran. Man kula nu seneng mulang tafsir usen. Ben wong ngerti Quran. Meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang nah iku bahaya iku kan. Sing bener iku bener potensi. Salah. Aja kok salah terus, kadang bener wae iku ya perkara nah iku. Enggak sing penting kowe wis mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi ku aku jupuk min kanzil arsy. Jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih teng Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Artinya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Gitu ayat-ayat yang meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muah. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial. Sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan ya ora lucu. Misalnya wiridan ning tahlilan fakihum atau balakum menan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh, gue mikir tuh, senangnya mbak antah, masa ayat Quran kok beda-beda, goblok kandhanane angel, gue jaman. Jadi kayaknya gue wis ngaji malah bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita, ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu deh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Ngabis go rame-rame dunya lho. Nggo rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setane tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabuh wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sumber langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga senang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi.
Mesti ora pendak tahlilan ana sing order mboten. Masa niku apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono lho aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik yo kliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le. Dul nah eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik kok sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan botone mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ana sing tetep ngritik, ben seimbang dunya iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kula bolak-balik ketemu sing ngritik tahlil, nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Ngono-ngono. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada, ya harus menengahi sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nek sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Perkara bocah kok eling iya, eling pangerane kok beda napa? Tapi misalnya kayak kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan aja, ora usah debat saiki, nggak apa, cocokan aja. Tapi nak cocokan mbak aku ora ketemu, wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku wis ning swarga. Ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mereka rumangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedano Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat. Diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-Qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kalau mau ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kalau mau ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kabeh dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman ora oleh njen rezekine kadal jimat kebi. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepuro pangeran. Ra disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup, itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus seperti lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, sama nak loro ning rumah sakit itu, oksigen larang ngono. Padahal kowe nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu, Mbak. Jadi kita seneng.
Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo, sing nganggo kita-kita. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non-muslim, atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Kan ya maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus manggalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal, dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Dan sampean bela di kesembelo sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pangeran kok ngenteni wae. Apa iku tunggale tau muni alhamdulillah nate apa nak permangan lho muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karo-karuan wong ora bakat wali kok teke wis elek jate wis keliru terus masih wong khusuk lah ora bakat wali khusuk tok tapi wis ruwet uripe kok ruwet terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum dan Allah tahu apa yang di depan kita di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane karena dia tahu ada besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini karena saya cowok. Yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saya tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Bahak karena yang megang itu Gus Bahak. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf wa tafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin, tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja, kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, saya berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebablasan, nggak bangun. Gitu. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang tahu dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu kalau misalnya baru tsunami ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan
berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun per sekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan sama macam-macam lah. Takut kecelakaan laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab secara materi cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya, rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa Mi'raj itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina, itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa hidup tidur dalam keadaan hidup 309 tahun atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil. Kemudian kecil itu ya punya jantung, tentu lebih kecil lagi. Belum uratnya jantung itu. Belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya. Kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur, dan sebagainya. Maka kita akan kagum sekagum-kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita seikrar-ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit, ya sudah bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu, atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat laut merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa lewat
bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban, yaitu onta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada onta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu, selalu ada mukjizat yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk merasa tidak mampu itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut, tidak harus hal-hal seperti onta keluar dari batu, tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk itu mesti kita itu kok hebat nyamuk tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga rapat terus untuk menjaga ketahanan populasinya. Jadi, andaikan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus sekecil apa? Sudah gitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina. Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayatku, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu tab'id sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. Orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin, bisa dipakai lagi enggak ya? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat. Buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok kamu tidak usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini. Saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabel nggak mau, tapi komunitas internasional mintanya dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan nggak cantik miskin lagi. Itu nyata ini. Gus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya ngevaluasi Anda juga ingin diganti. Gitu. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda.
kok nggak pas ya wajah gini di rumah saya gitu. Kok nggak pas wajah gini kok di mobil mewah. Akhirnya ibu-ibu tadi sudah aku nggak jadi gitu. Jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti ibu menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan itu. Tapi kalau nggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal. Gitu. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beling, umat yang nggak jelas. Itu memang ujiannya. Kalau nggak ada ujian ya nggak keren. Gitu. Kayak ya biasa aja lah kita hadepin, ya kita tadi kata Bu Menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi. Jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana besok ini saya luluhkan, saya hancurkan. Yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa? Habis. Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih ada. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia. Ditemukan apa, mulai begon apa, tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa? Gitu. Karena Allah menghendaki itu disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, bang saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung. Karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika Mi'raj, ini yang jarang dikaji. Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut. Karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Tidak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, beliau tidak kuat. Di beberapa rawat dijelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat, wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu. Dan Nabi ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersembah suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan, beliau ngendikan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu. Hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitu juga pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan.
Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, itu mesti keluar masuk, terus tanya sama istrinya, kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang, ngetok pintu Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik, ini tentang Mi'raj ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Arikhna ya Bilal. Arikhna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, gampang. Kalau kita misalnya menteri, atau kita ajudan, atau kita apa. Kayak apa asiknya kita kalau ngomong-ngomong sama presiden, bercengkrama dengan presiden, atau dengan menteri, atau dengan kiai, dengan atasan. Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu, bawaannya orang dulu itu kalau sholat, untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya itu. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali ini. Enggak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat. Untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari Nabi. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas baiklah, pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura. Jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, saya ulang lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai, itu nggak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar, tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama temen, jagong, tidak bisa ngakhiri, karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing itu. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah. Karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit, Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat, nyaman. Ditarik itu enggak gerak sama sekali. Karena dia sudah istighraq billah. Sudah nyaman dengan Allah sehingga ditarik itu enggak kerasa. Dulu di daerah sini masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua. Ada seorang wali jadi imam masjid. Itu di PHK sama takmirnya. Karena ketika sujud dia asik terus lama sekali. Sampai 30 menit. Sampai santrinya bilang, "Mbah, sampun." Setelah itu rapat dihentikan. Ditanya, "Kenapa Mbah sujud begitu?" Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud kemudian ingin berhenti. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah SAW, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebetulnya sholat itu hanya ingin 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ya Allah sebagai hadiah, nikmat saya sholat 2 rakaat karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat 2 rakaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi 2 rakaat. Sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek. Karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan ya Allah. Akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, "Kamu ingin masuk surga?" Tanya, "Di surga ada sholat enggak?" Enggak ada katanya. Wah kalau enggak ada sholat saya enggak masuk surga. Terus dibilang, "Ya sholat aja." Terus dia mau masuk surga. Kalau kita akan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah, masuk surga, ada sholat lagi, gak ada puasa lagi. Jadi ini kan, kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena ada sholat. Nah, apapun kondisi kita harus latihan. Harus latihan kita entah seberapa kadarnya ingin niru Rasulullah SAW ketika ngendikan wa qurratu aini fi sholat. Nyamanku, hatiku tentram kalau saya pas sholat.
Sehingga tadi sudah saya katakan tadi, dulu itu untuk menghentikan sholat itu susah. Sampai Rasulullah sendiri yang merintahkan, hei para imam kalau sholat jangan lama-lama. Kalau sekarang, andai kan Nabi hidup di zaman sekarang, pasti tidak ada pengumuman itu. Karena semuanya sudah cepat, ya. Malah super kilat itu. Ada yang terawih 20 rakaat hanya berapa? 8 menit dulu. Itu kan 7 menit itu. Nah kalau sampean tanya saya, kenapa sholat begitu asik? Yaitu tadi kita diajari analogi. Analogi itu ya kias. Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai, bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu, itu rasanya mengakhiri itu nggak bisa. Karena bawaannya asik. Apalagi ini kita munajat, bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada, sampai setelah kita ada, sampai setelah kita tidak ada. Kita semua akan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu